Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to Weekly Tech History, dan di episode kali ini kita akan ngebahas apa aja yang terjadi dari tanggal 8 sampai 14 November di dunia teknologi. Dan hal pertama, gue akan memulainya dengan ucapan selamat ulang tahun. Karena tanggal 8 November adalah hari ulang tahun dari Profesor Fisika Wilhelm Röntgen. Dari namanya udah pasti langsung familiar kan? Ya, Wilhelm Röntgen adalah orang yang melakukan eksperimen dengan tabung listrik dan akhirnya menemukan sebuah tipe sinar yang belakangan disebut sinar X atau X-ray. Kenapa diberi nama X? Karena sinar ini terbentuk dari jenis radiasi yang saat itu belum diketahui apa. Dan istilah X-ray terlanjur populer dan akhirnya tetap digunakan. Meski sebenarnya sudah secara resmi dirubah menjadi Röntgen Ray sebagai bentuk tribute kepada Wilhelm Röntgen atas penemuannya ini. Dan Wilhelm Röntgen pun menerima hadiah Nobel dalam bidang fisika pertama di tahun 1901 karena penelitian tentang X-ray ini. Dan harus diakui, penemuan dari Wilhelm Röntgen ini memang membantu banyak orang, terutama di bidang kesehatan. Mungkin sudah miliaran manusia yang terbantu karena penemuannya ini. Jadi gue mengucapkan terima kasih kepada Wilhelm Röntgen. Dan selain itu, terima kasih juga kepada Mozilla Corporation. Kenapa? Karena pada tanggal 9 November 2004, Mozilla Corporation tuh merilis sebuah web browser yang cukup jadi favorit kebanyakan anak-anak warnet ya pada saat itu, termasuk gue, yaitu adalah Mozilla Firefox. Firefox 1.0 diperkenalkan pada 9 November 2004. Firefox atau lengkapnya Mozilla Firefox adalah open source web browser gratis yang dikembangkan oleh Mozilla Foundation dan anak perusahaannya Mozilla Corporation. Di awal kemunculannya, Firefox menantang dominasi Internet Explorer dari Microsoft, dan dalam waktu 5 tahun atau tepatnya November 2009, share pemakaian dari Firefox ini sampai di 32,21%. Itu adalah sebuah angka yang cukup besar. Namun, keperkasaan dari Firefox agak memudar setelah ada perlawanan dari kompetitor lain, seperti Google Chrome. Dan ini terlihat dari data terakhir per Oktober 2021, share pemakaian versi desktop dari Firefox menempati urutan keempat sebesar 7,87%. Dan ini tertinggal jauh dari Google Chrome sebesar 67,17%. Kemudian Safari 9,63% dan Microsoft Edge 9,14%. Dan untuk urutan versi mobile browser, ini lebih rendah lagi. Firefox hanya bisa mendapatkan 3,66%, namun tetap ada di urutan keempat. Tapi ya makin kesini persaingan itu makin keras, dan kalau diperhatiin dari data yang tadi, yang paling menarik sebenarnya adalah keberhasilan dari Microsoft Edge. Ini bisa fight back di saat dihancurkan oleh Firefox di awal-awal. Jadi Microsoft ini luar biasa banget, dan kalau ngelihat dari historinya, Microsoft emang kayak gitu, sering fight back di saat ada kompetisi. Persis kayak 10 November 1983 ketika Microsoft mengumumkan tentang Windows. Microsoft mengumumkan Windows sebagai kompetitor dari Apple Lisa dan akhirnya diluncurkan secara publik pada tahun 1985. Fitur utama yang diunggulkan pada waktu itu adalah pull down menu, title to Windows, mouse support, dan juga kemampuan multitasking. Meski dianggap cukup reliable, tapi ternyata versi-versi awal dari Windows nggak cukup banyak diakui oleh pasar, dan baru memperoleh jumlah pengguna yang signifikan setelah versi 3.0 keluar. Dan sejak itu, sejarah mengukir Windows sebagai OS yang paling dominan di dunia. Meski pada 2014, Microsoft akhirnya mengakui kekalahannya sebagai OS yang paling banyak digunakan itu diserahkan kepada Android. Pada 2014, device dengan OS Windows hanya terjual 25% dibandingkan jumlah device dengan OS Android. Meski perbandingan ini nggak relevan karena bentuk platform dan device-nya ini berbeda, tapi secara data, hal ini menjadi perhatian tersendiri oleh Microsoft. Tapi ya menurut gue emang beda karena Microsoft itu memang jelas banget fokusnya itu di komputer. Dan ngomongin tentang komputer, ini sebenarnya ada loh bagian esensial dari sebuah komputer atau laptop, dan ternyata usia dari teknologinya itu udah cukup lama, yaitu adalah Ethernet. Ethernet adalah hasil invention dari Robert Metcalfe dan juga David Box, yang awalnya dikembangkan di lembaga riset dari perusahaan Xerox pada 11 November 1973. Ethernet adalah protokol untuk mentransfer data melalui gelombang elektromagnetik yang awalnya 2,94 megabit per second dan kemudian mendapatkan upgrade menjadi 10 megabit per second dan akhirnya dirilis ke market di 1980. Di awal-awalnya Ethernet hanya digunakan oleh Xerox. Tapi pada 1980, Metcalfe membujuk Intel dan Digital Equipment Corporation untuk menjadikan Ethernet sebagai sebuah standar jaringan. Dan akhirnya hal itu disepakati dengan catatan Xerox melepaskan trademark Ethernet. Dan kemudian akhirnya standar Ethernet pertama kali diluncurkan 30 September 1980 sebagai Local Area Network. Apa yang dilakukan Xerox menurut gue luar biasa. Melepas sebuah merek dagang agar bisa digunakan menjadi sebuah standar itu sangat beresiko.
Meski hal itu sangat bagus untuk sebuah industri. Dan itu terbukti menurut gue karena kalau kalian lihat komputer kalian perhatiin lubang Ethernetnya, kalian tidak akan berpikir Xerox sebagai top of mind-nya kan? Dan begitupun kalau gue tanya mengenai tablet, top of mind-nya pasti kalau nggak iPad, kemudian Apple, atau mungkin Samsung, atau Android gitu ya, atau Huawei, mungkin itu. Tapi ada nggak ya yang top of mind-nya ketika dengar kata tablet adalah Microsoft? Gue akan ragu kalau ada yang menjawab top of mind-nya adalah Microsoft. Padahal pada 12 November 2000, Bill Gates itu mendemonstrasikan prototipe dari tablet PC yang diharapkan bisa menjadi standar dari sebuah tablet PC. Bahkan Microsoft mengklaim tablet PC akan menjadi evolusi besar dalam PC design dan functionality. Dan di saat itu banyak menduga Microsoft akan menjadi pionir dalam hal tablet PC. Namun sayangnya, Microsoft tidak benar-benar menjalankan inisiatifnya sendiri dengan baik. Hingga akhirnya, Apple memperkenalkan iPad pada 2010 dan menjadi standar baru untuk sebuah tablet PC. Memang sih pada tahun 2002, Microsoft bersama dengan beberapa pabrikan sempat mengeluarkan tablet PC, namun hal ini gagal meraih perhatian pasar karena dianggap tidak bisa memecahkan masalah klasik dari tablet PC, yaitu adalah bobot yang berat untuk dibawa dengan satu tangan, software untuk touchscreen-nya yang tidak konsisten, dan banyak aplikasi yang tidak spesifik dibuat untuk tablet. Dan menurut beberapa analis, kesalahan Microsoft bukan hanya di situ, karena Microsoft dianggap kurang fokus di bagian hardware dengan menyerahkan konsep desain ke pabrikan rekanan mereka, di mana banyak dari perusahaan ini sebenarnya tidak terlalu inovatif. Harusnya pada saat itu Microsoft bisa lebih proaktif dan berusaha lebih untuk menyediakan standar hardware, kurang lebih sama seperti apa yang dilakukan Apple terhadap iPad ataupun Google terhadap smartphone-nya Nexus dan Pixel. Dan kata kuncinya di sini adalah usaha lebih. Mungkin sama kayak beberapa orang pada 13 November 1851 yang berusaha lebih untuk menghubungkan kabel telegram dari Prancis ke Inggris melalui bawah laut. Karena pada 13 November 1851, insinyur telegrafik John Watkins dan juga Jacob Brett berhasil menghubungkan kabel telegraf pertama yang melintasi laut dan dibuka untuk bisnis. Menghubungkan kota Dover di Inggris dan Calais di Prancis, kabel telegraf bawah laut ini sukses membuat komunikasi antara Inggris dan Prancis terjadi sangat cepat. Dan ini membuat pergerakan industri di kedua negara menjadi semakin cepat dibandingkan daerah kawasan. Atau ya kalau bukan buat bisnis, mungkin bisa digunakan untuk mereka yang LDR antara Inggris dan Prancis. Bisa tukeran kabar pakai telegram jadinya. Karena kalau ngutip kata-kata dari psikolog sahabat saya nih, Mas Jimmy Ardian, katanya kalau orang pacaran itu kontak fisik, kalau orang LDR itu kontak fiksi ya. Saya itu Pak Dokter. Tapi menurut gue hal ini lumrah sih, apalagi kalau lagi pacaran. Itu kalau gue dulu, itu selain bertukar pesan, biasanya gue sering bertukar playlist lagu ya. Kalau sekarang ya mungkin kita bertukar playlist lagunya tuh ya via streaming apps, kayak bikin di Spotify, bikin di Apple Music, kemudian tukeran, kalau kangen baru didengerin lagunya. Tapi kalau zaman gue dulu, itu kita nggak tukeran playlist dengan cara seperti itu. Biasanya tukerannya mixtape. Ya, jadi kaset gitu tukeran, atau kita cuman ya ngasih tahu, kamu dengerin lagu ini deh, kemudian dia nyari sendiri. Kalau gue sih dulu dengerinnya di iPod gitu. Kenapa gue dengerin di iPod? Karena waktu itu iPod itu yang paling populer. Tapi ngomongin tentang media music player selain iPod, sebenarnya ada yang didesain untuk menyaingi iPod sebenarnya. Kalian tahu nggak yang namanya Zune? Buat yang nggak tahu, ya sebenarnya wajar juga sih, karena Zune ini bisa dibilang gagal hampir total. Padahal ini buatannya Microsoft, tapi ya gagal hampir total. Zune dirilis pada 14 November 2006 dan dijuluki iPod Killer. Ironisnya, kurang dari 5 tahun kemudian malah berhenti produksi dan ujung-ujungnya killed by iPod, bukan iPod Killer. Apakah Zune sejelek itu? Well, sebenarnya nggak juga. Karena pada saat peluncurannya, Zune menjadi portable media device dengan penjualan terbaik kedua dengan unit share sebesar 9% di Amerika. Ini di bawah iPod yang mendominasi sekali dengan angka 63%. Tapi sayangnya nggak nyampe 2 tahun kemudian, lebih tepatnya di 2008, banyak retailers yang berhenti menjual Zune karena demand-nya yang semakin kecil. Dan kekalahan Zune ini banyak disimpulkan oleh analis karena Microsoft terlalu fokus untuk mengalahkan iPod sehingga strategi mereka tidak cukup strategik untuk jangka panjang. Sedangkan Apple setelah merilis iPod langsung bergegas merilis iPhone setahun setelah Zune rilis. Dan ini berdampak untuk penjualan media player seperti Zune dan lain-lainnya. Karena secara popularitas ini akan semakin kalah ketimbang smartphone. Dan sejak itu orang-orang lebih memilih smartphone. Dan gue rasa trennya sampai sekarang masih sama, karena kalau dibandingin smartphone sama media player,
ya orang mungkin akan tetap beli smartphone karena dianggap fungsinya bisa tergantikan dan media player belum bisa berkembang segitunya kecuali bagi para entusias. Makanya nggak heran kalian kalau ngelihat iPod itu kayak masih ada yang beli, ya itu hebat kalau menurut gue. Atau mungkin kompetitornya iPod yang sampai sekarang gue nggak tahu apa aja yang tersisa. Ada apa aja sih? Selain iPod, apa aja kompetitornya iPod? Media player musik. Media player doang? Gue sih pakai Vio. Vio? FIIO. FIIO? Hurufnya kecil semua? Hurufnya ya standar sih. Nggak kayak Vivo ya? Hurufnya kecil semua? Enggak, Vio. Yang laptop itu bukan sih? Yang dari Sony? Vaio. Itu anak kecil. Hey Vaio. Vaio. Ya kurang lebih kayak gitulah ya kesimpulan saya. Dan sekian juga untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Terima kasih bangetan. Terima kasih, dan terima kasih juga buat kalian yang udah like dan komen di bagian bawah. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.